Makanya kita jagalah hati, jagalah badan, jagalah ruh, dan kasih sayang sesama ciptaan Allah, Rahman dan Rahim. Insya Allah barokah. Saya cinta, kalau tidak cinta nggak kenal. Ya gitu ya, karena cinta, karena saya diperintah Allah, diperintah oleh malaikat, dan diperintah oleh para nabi. Pertemuan dua orang barusan teman-teman, banyak pengikutnya nge-tag saya, memberikan video ini seolah-olah saya itu kepanasan gitu. Tuh lihat dari Pras, dua tokoh besar, besar katanya teman-teman. Saya tidak menganggap keduanya tokoh, meskipun bagi kalian mereka berdua tokoh. Yang dimana memang orang akan bertemu dengan sejenisnya teman-teman, sejenis dengan pemikirannya. Kedua tokoh ini adalah tokoh-tokoh pendusta teman-teman. Semuanya pendongeng handal. Kalian sudah tahu beberapa dongeng dari Habib Jindan ya, yang dimana ada les privat di dalam kuburan. Tentang niat menghafalkan Quran, dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm, niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran, masuk di dalam barisannya Ahlul Quran, Ahlullah wa khasatuh. Tangan Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan untuk salaman dengan leluhur mereka. Kalau dulu Imam Ahmad Rifai ketika dia ziarah ke makam Rasulullah SAW disaksikan dengan 12.000 orang rombongan beliau, lantas di hadapan pusara Nabi Muhammad dia berkata, dulu waktu saya jauh di kampung saya, tiap hari saya hanya mengirim ruh cinta saya kepada engkau, mencium tanah ini. Sekarang jasad sudah hadir, berjumpa dengan jasad, ulurkan tanganmu agar bisa aku cium langsung. Maka itu 12.000 orang menyaksikan tangan keluar dari kuburannya Rasulullah dicium oleh Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu warḍah, dengan disaksikan 12.000 orang yang hadir radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka antara mereka dengan Rasulullah nggak ada hijab. Bahkan yang paling sontoloyo bagi saya adalah pernyataan beliau tentang Buya Hamka yang katanya di akhir hayatnya merayakan maulid, tahlil, haul dan lain sebagainya. Dulu Allah yarham rahimahullah al-allamah Buya Hamka termasuk dulu orang yang nggak mau maulid, nggak mau haul, nggak mau tahlilan. Nggak tahu akhir hayatnya dia bikin haul. Kakek saya yang bilang, Al-Habib Samim Jinan bilang, dia bikin haul waktu abahnya atau uminya meninggal, dia bikin haul. Kemudian juga dia tahlilan, dia hadir maulid dia. Ditanya oleh murid, Buya dulu nggak mau ini semua, kenapa sekarang mau? Dulu Buya baru baca 1-2 kitab, sekarang udah baca ratusan. Sedangkan saya bertemu dengan salah seorang penulis buku beliau, orang yang kenal dengan keluarga beliau, memberikan kesaksian yang sungguh menyayat hati teman-teman. Seolah-olah Buya Hamka di dalam perjalanan hidupnya dalam masa kebodohan, sampai-sampai dia harus merayakan tahlil maulid di akhir hayatnya. Dan ketika saya memberikan tantangan terbuka kepada keluarga Habib Jindan atau siapapun yang membela Habib Jindan untuk mempertanggungjawabkan video itu, ucapan itu, fitnahan itu, silahkan bawa ke ranah hukum. Tapi sampai detik ini tidak ada satupun di antara mereka yang mampu mulutnya untuk bersuara. Ngeri teman-teman. Dan sekarang dua orang sontoloyo ini ketemu teman-teman. Saya menyebutnya sontoloyo, saya tidak takut. Kenapa saya menyebutnya sontoloyo? Kenapa saya menyebutnya sontoloyo? Yang satunya tukang fitnah, tukang dongeng, dan yang satu lagi sama juga tukang fitnah dan dongeng. Membahas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan dengan kesontoloyoannya teman-teman. Dan bahkan dia sangat berani menyatakan orang-orang yang mengikuti Ibnu Taimiyah itu adalah orang-orang yang takfiri, orang-orang yang gampang membid'ahkan, ahlul bid'ah dan lain sebagainya. Selama saya mengikuti kajian dari Salafi teman-teman, tidak ada satupun di antara mereka yang menyuruh saya untuk mengkafirkan atau mengajari dia kafir, no. Ketika ditegakkannya hujah, baru ada kalimat kafir itu. Tetapi kalau sebelum ditegakkannya hujah, maka tidak ada kalimat kafir. Kalimat sesat, kalimat syirik, kalimat bid'ah itu memang keluar dari asatid-asatid kita. Namun apa? Demi apa itu? Demi menyadarkan umat apa sih bid'ah? Bagaimana definisi bid'ah? Dijelaskan teman-teman. Dan di sini teman-teman, saya tidak ingin berbicara tentang bid'ah lagi. Saya mau berbicara menanggapi satu video yang dimana semakin Mang Udin ini berkelit dari pikirannya, pernyataannya, semakin jelas dan nampak teman-teman bahwa dia itu sangat cinta terhadap Syiah, sangat mengagumi orang-orang Syiah. Bahkan saking cintanya dia, karena doktrin Syiah ini adalah kebencian terhadap Salafi, maka dia berusaha keras untuk mengatakan Salafi itu takfiri, Salafi itu gampang-gampang menyesatkan, gampang membid'ahkan. Apakah tidak tahu wahai Mang Udin bahwa Syiah tidak akan pernah lahir tanpa mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor.
tidak akan pernah lahir Syiah ini. Lahirnya Syiah karena ada pengkafiran terhadap sahabat-sahabat yang saya sebutkan tadi. وإلا ما دمت ملتزما أن الإمامة أصل من أصول الدين أو أصل من أصول المذهب أو ضروري من ضروريات الدين أو المذهب فلازمه ما هو؟ لازمه التكفير. ما عندك طريق آخر. الصحابة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. المهاجرون لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. الأنصار لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. زين؟ أصحاب بيعة الشجرة لم يأتمروا بأمر رسول الله فلم يقتلوا عمر. من ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر؟ المسلم المؤمن المتقي الورع الشجاع الجريء الباسل أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ رضوان الله تعالى عليه. هذا هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. أما الصحابة فكفار، أما الأنصار فكفار، أما المهاجرون فكفار، أما الذين كانوا أصحاب بيعة العقبة فكفار. أبو إسلام المعروف بأبي لؤلؤ هو المسلم الذي ائتمر بأمر رسول الله فقتل عمر. لكن لأنفض أن نكفر الشيعة لن نكفر الشيعة. Biar kalian tahu seperti apa pembelaan Udin terhadap Syiah, langsung saja ke video. Saya menolak doktrin ekstrim kaum Syiah. Saya menolak doktrin ekstrim kaum Syiah. Oke. Sebagai orang Sunni udah otomatis itu. Ya. Sebagai orang Sunni setuju katanya. Saya tidak setuju dengan akidah mereka. Tidak setuju dengan akidah mereka. Tapi apakah ketidaksetujuan kita kepada suatu kelompok itu mengharuskan kita menghanguskan semua kebaikan dari kelompok itu? Kebaikan. Kita garis bawahi dulu di sini ya teman-teman. Kebaikan dari kaum Syiah. Syiah pernah membantai orang-orang Sunni di Syria. 200 ribuan nyawa di tangan mereka melayang. Mengeksekusi ulama-ulama Sunni di Iran, di Irak. Bahkan mereka tidak segan-segan teman-teman melakukan mutilasi kepada orang-orang Sunni. Ada sejarahnya. Ketika saya mulai mengkaji Syiah, mempelajari apa itu Syiah, banyak sekali perbuatan-perbuatan mereka yang membuat saya itu meneteskan air mata membacanya. Terlebih lagi doktrin-doktrin mereka, doktrin kebencian mereka terhadap Abu Bakar dan Umar, sungguh-sungguh sangat menyayat hati. Makanya di sini saya berpikir, kalau Udin ini sebagai orang yang katanya hobi membaca, sudah sampai mana dia membaca kitab Syiah? Ingat Udin, Syiah tidak akan pernah ada tanpa mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, sahabat Muhajirin dan Ansar. Tidak akan pernah. Makanya di sini saya selalu menegaskan kepada netizen yang masih awam terkhusus, yang mudah untuk dikelabui oleh orang-orang semacam Udin ini, ya, untuk mengingatkan bahayanya pemahaman normalisasi terhadap faham Syiah. Doktrin ekstrim katanya, tidak setuju. Kalau memang tidak setuju, kenapa Anda membela-bela Syiah? Lebih memilih Syiah daripada Sunni. Apa yang terjadi? Apa yang Anda pikirkan tentang Syiah? Syiah, syahadatnya, asal Anda tahu, syahadat Syiah berbeda dengan syahadat kita. Meskipun ada syahadat untuk bersaksi akan Allah Subhanahu wa taala, bersaksi akan Nabi Muhammad SAW, tapi juga ada persaksian di antara orang Syiah yang dimana harus dibacakan, wajib bersaksi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman terlaknat di neraka, kafir. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير جل جلاله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله صلوات الله وسلامه عليه وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة
في النار في النار أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله من أبي بكر من أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وعائشة وحفصة وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله وسائر أعداء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. Sampai mana Anda membaca buku-buku Syiah sampai tidak tahu dengan doktrin ini? Syiah tidak akan pernah lahir tanpa mengkafirkan para sahabat. Dicamkan itu. Enggak dong, iya nggak? Ya. Terus orang menyebutkan seolah-olah kalau kita ngabisi positif itu, Anda berarti menjadi bagian dari positif. Ya Allah, ya Allah. Positif apa yang ada di dalam Syiah? Positif apa? Sableng, teman-teman. Sableng ini. mazhab itu gitu loh. Masuk akal nggak itu? Enggak masuk akal. Kan Anda itu menjadi bagian dari sebuah mazhab kalau Anda mengimani doktrin utamanya, mengimani penjelasan. Sama seperti itu ya namanya ya. Sudah kepergok, sudah ada bukti data, sudah ada rekam jejak digital Husain Ja'far Al-Haddad bahwa dia Syiah, lantas dia masih berkelit teman-teman kalau dia bukan Syiah. Sama seperti ini. Ketika dia mengatakan saya lebih milih Syiah daripada Wahabi, ketika dipaparkan jejak digitalnya begini, membela diri sedemikian rupa beliau. Kita bisa melihat betapa sontoloyonya setiap penjelasan dia tentang Syiah. Lanjut dulu. Penjelasan para ahlinya. Saya nggak mengimani semuanya itu. Saya hanya mengatakan dari sudut literatur intelektual, Syiah itu kaya filsafatnya. Ya, filsafatnya. Buat apa ibu filsafat di dalam agama? Filsafat sekali lagi saya tekankan teman-teman, menggunakan kekuatan pikiran untuk menyelidiki sesuatu, dan kekuatan pikiran ini digunakan untuk menyelidiki kuasa Allah. Akhirnya apa? Ya muncul pemahaman-pemahaman ya seperti Syiah, muncul juga pemahaman-pemahaman seperti Sufi dan lain sebagainya, yang dimana ketika bermain dengan filsafat, akal-akalannya menolak akan sifat-sifat Allah. Terbukti teman-teman. Kayak ilmu-ilmu rasionalnya gitu. Rasional. Kalau kita mengambil manfaat dari situ, kenapa? Manfaat. Dibandingkan aliran yang suka mengkafirkan. Suka mengkafirkan. Aliran suka mengkafir-kafirkan. Siapakah yang suka mengkafir-kafirkan? Ya Syiah. Siapa yang dikafirkan oleh Syiah, wahai Mang Udin? Mampukah Anda menjawab? Mampukah menjawab? Saya sudah beberapa hari ini berusaha untuk tidak membahas dia, meskipun ada beberapa video yang di-share oleh netizen kepada saya. Mas Heri tolong bahas ini, Mas Heri bahas ini. Saya memilih untuk tidak membahasnya teman-teman. Karena apa? Saya muak dengan hal ini. Namun semakin muncul, ya Allah. Mendiamkan rasanya saya itu melakukan kebatilan. Mendiamkan pernyataan seperti ini, seperti saya mendiamkan kebatilan begitu. Perhatikan saja. Golongan-golongan yang suka mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan. Bid'ah-bid'ahkan, dikit-dikit nyalahin orang, dikit-dikit merasa dirinya sebagai pengikut paling salah, paling soleh, yang lain itu tersesat. Ya memang kenyataannya. Kalau memang Anda, ya ini terkhusus saya buat kepada Udin, kalau Anda memang merasa benar, monggo kita bertemu. Garis bawahi, baik tertutup ataupun terbuka, mari kita ketemu. Saya bisa minta Syekh Ahmed untuk menghubungi Ustadz Faizar karena Anda sudah bertemu dengan Ustadz Faizar dan pasti Ustadz Faizar punya kontak Anda. Saya meminta Anda secara langsung kita ketemu tatap muka. Kalau berani, baik tertutup ataupun terbuka. Begitu. Dan saya punya 5 poin yang sudah saya catat dari kemarin, dan ini adalah poin-poin yang akan saya tanyakan ketika kita bertatap muka. Yang satu, bahasa Indonesia miskin, tidak bisa mengartikan bersemayam dengan baik dan benar. Terus yang kedua, harus berbahasa Arab untuk mengajarkan akidah kepada umat. Terus yang ketiga, tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Terus yang keempat, tentang hukum mengucapkan selamat Natal. Terus yang kelima, tentang Syiah yang kata Anda tidak mengkafir-kafirkan. Silahkan, tinggal dipilih kapan kita bisa ketemu. Ya. Saya orangnya gentle teman-teman. Ketika saya membuat video, saya bertanggung jawab. Meskipun saya kemarin dijebak sama santri-santri yang sontoloyo, meminta saya untuk datang kepada mereka, saya datang dengan itikat baik untuk mengklarifikasi. Saya klarifikasi, mereka klarifikasi. Tetapi ketika saya sampai, mereka tidak klarifikasi. Ya, saya masih ada chatnya sampai sekarang. Mereka menjebak saya teman-teman. Saya gentle. Ketika saya berbuat, saya akan tanggung jawab. Sama seperti hal ini. 5 poin pertanyaan saya, itu adalah tanggung jawab. Saya akan bertanggung jawabkannya kalau Anda berani untuk bertemu dengan saya. Tentukan kapan jadwalnya. Semoga video ini sampai
dan disampaikan kepada Nuruddin untuk menentukan jadwal kita bisa ketemu. Semoga berani.